tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah, astagfirullahaladzim Mas Bedu. Pagi-pagi udah istighfar. Zara jadi kebayang nih barusan tiba-tiba. Ada apa tiba-tiba? Jadi teman Zara baru cerita tadi. Kalau ada seseorang yang meninggal, tapi itu terlihat sekali dapat siksa dari Allah gitu Mas Bedu. Ada tanda-tandanya gitu. Serius? Itu mungkin dia lupa bertobat kali. Iya, katanya memang orang ini tuh sukar banget bertaubat, susah banget tobat. Tuh, nauzubillah, jangan sampai kita dalam kondisi seperti itu ya. Amin ya Allah. Mati sebelum bertobat, aduh. Iya, Gitu ini mumpung kita masih pada hidup ya jamaah ya, kita harus banyak bertaubat ya. Harus banyak bertobat tuh. Tapi kok ada ya orang yang susah bertaubat gitu ya Mas Budi ya? Nah, nanti tanya sama mama dah. Kenapa ada orang yang susah bertobat gitu kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Mang Jahra. Alhamdulillah mah. Anak-anak apa kabar ini? Masya Allah. Masih imut-imut ya mah? Tapi ini mohon maaf, suaranya ada semua kan ya? Ada. Takutnya emang nggak pakai suara di. Anak-anak apa kabar ini? Alhamdulillah Waduh, baik. alhamdulillah. Oh, Kirain belum sarapan. belum sarapan. Suaranya lembut sekali ya. Masya Allah. Dari mana nih adik-adik? Dari tadi. Dari katanya. tadi, maafin yang lama nunggunya ya. Dari tadi. Iya mah. Wah ternyata ada ya mah orang yang susah banget untuk taubat ya mah. Itu apa itu yang salah tuh? Mas? Penyebabnya. Iya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Susah untuk Bertaubat. Susah diajak. siapapun manusia di alam dunia tidak ada satupun yang tidak pernah punya dosa. Iya mah. Karena manusia al-insan malhut wanisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyukai rintihan seorang hamba di siang hari bagi yang berdosa di malam hari. Rintihan taubat seorang hamba di malam hari bagi yang berdosa di siang hari. Hadis Nabi mengatakan la kabirota mal istighfar wala sogirota mal israr. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama-kelamaan menjadi besar dikerjakan terus-menerus dan tidak pernah beristighfar, tidak pernah bertaubat. Kita lihat. Insya Allah kita orang yang beriman tahu persis dengan dosa kita. Setiap helaan napas insya Allah setiap ingat kita bertaubat dengan dosa yang pernah kita lakukan. Namun tidak semudah membalikan tangan yang namanya bertaubat dengan dosa yang pernah kita lakukan. Iya. Padahal Allah jelas sudah berfirman wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Segera kamu raih ampunan yang datang di Tuhanmu. Kata Allah segera. Kenapa? Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan.
kalau mengerjakan dosa langsung segera kita bertobat dengan dosa. Tapi begitu banyak manusia yang susah, sulit untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa? Taubat itu ibarat orang yang naik ke gunung yang terjal dengan panas terik yang luar biasa, dengan onak duri, dengan binatang buas yang siap menerkam. Kenapa? Yang namanya perbuatan dosa dan maksiat yang sudah dilakukan menjadi kebiasaan, ini kayak candu, menarik, pengen balik, pengen balik, pengen balik. Orang yang ingin bertaubat, yang pertama godaan datang dari dirinya, sulit untuk bertaubat kepada Allah. Yang kedua, godaan dari orang sekeliling. Yang ketiga, tentu setan yang menggoda sehingga sulit untuk dia bertobat. Kita lihat. Bahkan maaf dalam tanda kutip, ada orang yang akan bertaubat diancam oleh kelompoknya. Survei membuktikan. Contoh, akan keluar di kelompok jaringan narkoba besar. Ya Allah. Dia mau keluar, diancam oleh gengnya. Akan keluar di perbuatan jahat, misalnya gembong, rampok, penipuan. Kan sekarang mah banyak berantai kelompok-kelompoknya. Misalnya dia akan keluar, dia sadar, kadang-kadang oleh kelompoknya diancam akan dibunuh, disiksa dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan ketika dia akan bertaubat berat daripada diancam. Dia ketakutan, Masya Allah. Bahkan benar-benar terjadi ketika kelompoknya itu mengetahui teman mereka akan bertaubat, mereka benar-benar dibunuh. Ya. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau ada orang yang berbuat jahat kemudian bertaubat kepada Allah, nah misalnya dibunuh, jangan takut. Karena innallaha la yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sungguhnya Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba sebelum gorgoroh. Artinya ketika sakaratul maut baru bertaubat tidak diterima. Tapi sebelum datang sakaratul maut dia bertaubat diterima. Masih ada kesempatan dia beristighfar, berbuat baik. Contoh kayak Fir'aun. Dia tidak terima bahwa Allah Musa itu ada, Tuhan Musa itu ada. Bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi ketika dia tenggelam di lautan merah, dia menyadari, saya mengakui Tuhannya Bani Israel. Saya orang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Tapi nggak diterima oleh Allah, sudah goro-goro. Ya Allah. Udah sakaratul maut, kapan akan memperbaiki dirinya? Nah, kenapa orang susah untuk bertaubat? Yang pertama, karena dia sombong. Orang yang sombong merasa dirinya hebat, sulit untuk bertaubat. Dia angkuh. Dia merasa apa yang dikerjakan paling benar, paling hebat. Orang lain tidak layak. Makanya orang yang sombong dengan dirinya itu sulit untuk bertaubat atas dosa yang pernah dia lakukan. Padahal Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku, siapa yang menangkan selendangku, dia memusuhiku. Yang kedua, kenapa orang susah untuk bertobat? Karena dia ujub. Ujub itu merasa saya yang melakukan segala-galanya, bukan karena Allah, karena saya. Ujub itu kagum dengan diri sendiri. Saya bangga dengan diri saya. Ternyata di kelurahan ini saya yang paling hebat, dibilang yang lain. Ujub, saya yang paling hebat. Sementara maaf di masyarakat kita, bahkan udah jadi opini di masyarakat, gue gitu loh. Pernah dengar kalian begitu? Pernah. Itu adalah kesombongan, ujub, merasa gue lebih hebat daripada orang lain. Takabur. Orang takabur, orang yang ujub, orang yang sombong, saudaranya setan. Makanya ketika diperintahkan oleh Allah sujud, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua sujud kecuali iblis, dia sombong, takabur, dia termasuk golongan orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau orang sudah ujub, merasa sayang yang melakukan segala-galanya, saya lebih hebat daripada orang lain, sulit untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa? Bagaimana akan bertaubat kalau orang ini merasa saya hebat? Orang yang bertaubat itu kalau merasa yang saya lakukan adalah salah, menyadari tentang kesalahannya, mohon ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Ini yang menyebabkan orang sulit untuk bertaubat. Kemudian apa lagi? Orang yang sulit untuk bertaubat karena dia merasa saya adalah korban. Saya yang disakiti. Punten, misalnya seorang istri di dalam keluarga.
Dia merasa suaminya paling galak, suaminya pelit, menekan dirinya, tidak ada kebahagiaan. Setiap saat merasa saya korban, saya korban, saya korban. Dia sulit untuk bertaubat kepada Allah. Saya dia yang diintimidasi. Jadi selalu mencari kesalahan kepada orang lain. Orang yang hidupnya selalu mencari kesalahan orang lain sulit untuk bertaubat kepada Allah. Tapi orang yang nepok seliro, kata orang Jawa. Saya siapa? Harus bagaimana? Apa yang saya lakukan? Apa kekurangan saya? Langkah saya harus kemana? Dari mana saya berasal? Di mana saya berada? Akan kemana saya? Orang ini akan lebih mudah bertaubat kepada Allah. Karena dia yakin, saya begini karena Allah. Orang datang mengazab saya, orang datang menyiksa saya, menyakiti saya, musibah datang kepada saya. Dia yakin ini adalah diizinkan oleh Allah, menghadapinya dengan iman. Tapi orang yang tidak beriman, orang yang merasa sayalah yang paling tersiksa, saya adalah korban daripada orang lain, sulit untuk bertaubat kepada Allah. Karena tidak merasa dirinya salah. Orang lain yang menyakiti saya korban, sulit untuk tobat. Berat. Berat. Jadi kalau menyatakan bahwa dirinya korban, dialah adalah orang yang sulit untuk diajak bertobat. Sulit untuk bertobat. Karena selalu menyalahkan orang. Selalu menyalahkan orang. Ya Allah, saya mah menderita batin dalam keluarga. Diejek mulu, diomongin orang mulu, dihina mulu. Tidak. Jadi kalau orang ngapa-ngapain merasa ngomongin saya. Orang ngomong gini, nyindir saya, itu mengasihani diri sendiri, sulit untuk bertaubat. Kalau Karena orang tidak merasa sekarang bersalah. bilangnya namanya playing victim. Nah, Apa namanya? Playing victim. Play victim. Sampai begitu bibirnya Playing victim. Masya Jadi dia Allah. bermain-main seolah-olah dia tuh menjadi korban gitu. Iya. Padahal mah dia kadang-kadang lupa kalau dia pernah jadi pelaku. Betul. Kalau dia pelaku, tidak introspeksi ya, Maya? Itu yang salah. Salah memposisikan diri. Baik, jamaah. Nanti Play kita lanjutkan victim. playing victim. Nanti kita lanjutkan kembali apa yang Mama sampaikan tentang susah diajak bertaubat, susah bertaubat. Ya, kita akan bahas lagi setelah ini. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Susah bertaubat. Iya, orang susah bertaubat. untuk bertobat. Kenapa? Saya kan yang disakiti. Kenapa minta maaf? Iya. Orang yang selalu mengatakan seperti itu sampai kapanpun tidak akan merubah dirinya. Ya ampun. Sementara yang dengan taubatan nasuha orang akan merubah. Saya salah. Kenapa begini? Jadi hidup tidak boleh mengasihani diri sendiri, tapi lihat apa kesalahan saya, apa kelebihan orang lain. Itu gampang orang bertaubat. Iya, Ma. Kalau kita hanya selalu melihat dia menyakiti saya menderita seumur-umur. Artinya tidak ada syukurnya, kufur dengan nikmat Allah. Nauzubillah. Harusnya dia bersyukur, alhamdulillah saya bisa bergaul dengan dia. Alhamdulillah saya tahu kesalahan saya. Jadi kalau ada orang mengkritik kita, jangan merasa terpuruk. Jangan merasa saya disakiti, saya dihina, saya korban. Tapi bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala melalui orang tadi mengkritik saya. Biar saya sadar apa kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, yang dihimbau hanya orang beriman. Artinya orang yang tidak beriman sulit untuk bertaubat. Ya ampun. Hai orang yang beriman, taubatlah kalian dengan taubatan nasuha, ikhlas hati yang paling dalam. Mudah-mudahan. Kenapa dikatakan mudah-mudahan? Karena tidak semua orang yang bertaubat keluar dari hati yang paling dalam. Yang dibilang taubat sambal cuma dari leher sampai mulut. Yang benar mana? Hati, mulut, sama kelakuan. Ini taubat yang benar. Tapi maaf, kenapa sulit orang bertaubat? Punten dalam tanda kutip. Kita kadang-kadang opini di masyarakat yang salah. Contoh, ini orang keluar di penjara. Keluar nih, Ma. Boleh jadi dia benar-benar sudah taubat. Nah, Apa kita bilang? Hati-hati, jangan dekat sama dia, baru keluar di penjara. ya Allah. Akhirnya opini seperti ini dipakai oleh anak-anak yang tukang palak.
Survei membuktikan. Kita pulang belanja dari kota, pulang dari Tanah Abang, naik bis. Naik itu anak-anak 3 orang 4 orang. Saya baru seminggu keluar di penjara, bagi seorang 5.000. Dipalak, diancam. Namanya emak-emak tukang dagang belanja di Tanah Abang, diancam begitu. Ngedek-dek langsung takut. Langsung dikasih. Padahal duit cuma segitu-gitunya. Ini kenyataan. Dipakai alat oleh orang-orang jahat. Karena apa? Opini di masyarakat yang salah. Kalau orang keluar dari penjara pasti akan jahat lagi. Padahal belum tentu. Iya. Ini yang salah kita. Makanya persepsi seperti ini wajib dirubah oleh kita. Jangan suuzon. Mudah-mudahan habis di penjara dia jadi orang baik. Ya. Makanya kita yang merangkul dia. Merangkul. Kalau dicurigai terus, masya Allah, berat dia akan taubat. Dicurigai terus oleh orang sekeliling, nggak diterima oleh keluarga, masyarakat, nggak diterima oleh masyarakat. Harusnya kita rangkul jadi orang benar. Kita harusnya berpikir begini, maaf, kalau dia anak saya, kalau dia saudara saya, kalau dia keluarga saya, mau nggak digituin? Kalau itu adalah diri saya, begitu deh. Iya, mah. Mau nggak digituin orang? Pasti nggak mau. Kalau kita berpikir seperti itu, insya Allah kita akan berubah sikap. Jadi banyak penyebab, faktor yang menyebabkan orang sulit untuk bertaubat. Makanya lingkungan masyarakat, keluarga kita membiasakanlah membuat opini siapapun pernah melakukan kesalahan. Ya ibnu Adam, la ataitani bikirobil ardi khotoya summa lakitani la tusriku bisayyan la ataituka bikirobiha magfiratan. Hei turunan Adam, kalau seandainya kamu punya dosa, langit yang biru penuh dengan dosa kamu, tidak pernah syirik kepada Allah, datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka Allah datang menyambut ampunan seluas lengkungan bumi pula. Tuntas, ya Allah. Impas, diampuni. Kita mah kadang-kadang salah orang sedikit digede-gedein, ditumbuhin, ditambah, dibumbuin. Kadang-kadang bumbunya yang jahat itu. Astagfirullah. Itu yang memberatkan. Ya, mah. Coba kita berpikir kalau kita diperlakukan seperti itu, dibumbuin kejahatan orang, sulit diterima oleh masyarakat. Apalagi sekarang, kenal enggak, teman bukan, saudara bukan, ketemu juga belum pernah. Hayu dijelek-jelekin. Bagaimana dia akan bertaubat? Harusnya kita rangkul, berikan lingkungan yang baik, terima oleh kita. Siapa dia? Kita berpikir seandainya yang begitu adalah saya. Ya. Makanya Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin adwa samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Disangkutkan nih antara taubat kepada Allah dengan surganya Allah. Artinya kalau taubatnya sudah diterima oleh Allah, diampuni dosanya, dia berhak masuk surganya Allah. Jadi kita bisa berlomba-lomba masuk surga yang disiapkan buat orang-orang yang takwa. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada orang yang susah bertaubat, namun sekali dia bertobat berkualitas dan dia tidak kembali lagi kepada kejahilannya, kepada kejahatan-kejahatannya itu, Mas. Iya. Tapi ada orang yang mudah banget bertobat karena saking mudahnya seringkali melakukan kesalahan, tobat lagi. Ini mana yang kira-kira harus kita pilih itu? Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang yang paling baik yaitu orang yang pernah diuji dengan perbuatan dosa lalu dia bertaubat, dia baik. Ya. Dosa, taubat itu baik. Ada sahabat lain yang nanya, wahai Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya dia melakukan dosa lagi, Abi Thalib bilang, beristighfar sama Allah, taubat lagi. Kalau dia melakukan dosa lagi, istighfar lagi sama Allah, bertaubat lagi. Sahabat yang lain nanya, sampai kapan? Sampai setan bosan, putus asa. Gitu. Cuman harus berpikirnya begini. Masya Allah. Kalau kita taubat, balik lagi. Taubat, balik lagi dosa. Kita berpikir, apakah mungkin kalau udah ngeledek kayak begitu mah, Masya Allah, Allah berikan hidayah ketika kita berbuat dosa. Apa mungkin kalau bolak-balik gedekan Allah juga kali? Kalau begitu mah, kalau yang namanya tobat ke maksiat itu jangan bolak-balik. Nah, sama nih kayak jamaah, jangan bolak-balik di sini aja. Karena kami akan kembali sesaat lagi. Mama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah di studio dan juga dari Instagram @rumahmamadede_TV1. Masih di tema orang yang susah bertaubat. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini aja rumah mama.
Bapak Ibu jemaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah, orang yang susah bertaubat. Ini dari waktu ke waktu akan selalu ada kayaknya ya, Mah? Pasti ada. Selama dunia ini ada banyak orang yang sulit untuk bertobat. Masya Allah. Ini ada pertanyaannya. Dari Instagram ya, Mas Bedu? Boleh, Zara. Kartika Ayu 81. Kartika Ayu 81, lahir tahun 81. Nah, Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Saya paham Mas, setiap rumah tangga nggak lepas dari masalah. Tapi setiap suami marah, kata-katanya kok selalu menyakiti hati saya. Kasarnya, nauzubillah min zalik. Rasanya saya benar-benar gak ada harga dirinya bagi dia. Tapi setelah dia sadar, dia minta maaf dan mengakui kalau emang dia yang salah. Dan janji gak akan mengulanginya lagi. Tapi ada masalah, kayak gitu lagi. Minta maaf lagi, terus gitu lagi. Susah taubat nih, saya harus apa Mah jika digituin terus? Saya yakin sama Anda, istri manapun kalau punya laki kayak gitu, gedek. Gedek. Gedek luar biasa. Aduh. Hati-hati kalian jangan jadi suami yang kayak begitu. Iya Mas, siap. Tapi kayak begini. Gedeg. Yang tidak membuat orang gedeg. Sayur nangka. Gudeg. Kalau ini budeg. Masya Allah. Iya Mah. Tolong siapapun Anda, kalau Anda menyadari itu salah memaki-maki istri, kalimat kotor keluar, Anda bukan orang takwa. Masya Allah. Wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda orang takwa mengendalikan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Kalau Anda sudah minta maaf, balik lagi begitu. Balik. Ya Allah. Ya. Cuman saya bilang sama Anda sebagai istri, ya udah deh, resiko ditanggung penumpang. Dulu milih dia, bilang saya sakit hati, sekarang udah tahu tabiat dia. Nah. Biarin deh. Mohon sama Allah, mudah-mudahan dia sadar. Karena hanya Allah yang mukallibal qulub, membolak-balik hati manusia. Dia menjadi kesalahannya, Anda ngomong. Kalau dia sadar, jangan begitu lagi, tahu sakit hati. Karena apa? Yang namanya fisik dengan oral lebih sakit dengan oral. Omongan ya. Makanya wajib dijaga yang namanya lidah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, dua di tugas mulut. Iya Mah. Ngomong yang baik, kalau nggak lu diem. Kalau bisa ngomong baik, ngomong. Kalau nggak bisa, mendingan diem. Diam. Ngomong ngesebrok bini, dimaki-maki, ya sakit tuh bini. Iyalah Mah. Makanya maaf kalau lihat hadis ini, suami Anda tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi sekali lagi Anda berdoa terus, karena udah jadi suami Anda, ku anfusakum wa ahlikum naro. Sudah sekarang mah, udah. Emang udah kelakuan dia begitu. Resiko saya punya suami, milih dia, nggak apa-apa ya Allah. Mudah-mudahan dia berubah, doakan. Biar suami Anda lama-lama berubah, insya Allah. Masa nggak sadar-sadar? Kalau dia udah bilang minta maaf, artinya dia tahu kesalahannya. Nah iya, begitu ya Mbak Kartika ya. Semoga Mbak Kartikanya lagi nonton nih sekarang. Kalau sampai ada suami melakukan kekerasan bukan fisik tapi verbal, sampai menyakiti hati istrinya, sampai nangis-nangis, sampai keluar air mata, itu dalam Islam dosanya seperti apa tuh Bang? Kan tidak boleh saling menyakiti, justru harus saling menghibur. Artinya dia dosa. Yang namanya boleh jadi istrinya tidak bisa melawan, tapi Allah yang menciptakan istrinya tidak ridho. Makanya maaf Bedu. Hadis Nabi mengatakan ada 3 kelompok manusia yang jangankan mati, hidup pun diazab oleh Allah. Ya Allah. Satu. Orang yang menyakiti orang tua, baik orang tua kandung, orang tua yang membesarkan, mertua. 1. 2. Orang yang menyakiti pasangan, suami yang menyakiti istri, istri yang menyakiti suami. Contoh Rasulullah SAW setelah Haji Wada dia berpidato, wahai para sahabat, hati-hati dengan istri kalian. Kalian menikah dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Kalian halal berhubungan badan, kemaluan mereka karena menyebut nama Allah. Kalau kalian menyakiti mereka, urusannya langsung dengan Allah. Banyak suami yang menyakiti istri, istri yang menyakiti suami. Mereka tidak bisa melawan, tapi mereka, suami istri yang disakiti, diciptakan oleh Allah. Batinnya berdoa. Orang yang teraniaya, doanya melesat seperti pijaran api. Yang ketiga, orang yang ngambil hak orang lain, yang nipu, yang korupsi.
yang ngegarong, Aduh. yang berebut warisan, diambil banyak sendiri. Ya. Kita lihat, jangankan sudah mati, hidup pun diazab oleh Allah. Makanya hati-hati. Iya, Pak. Mas Bedu, silakan. Oke, kita ke jamaah yang di studio. Silakan. Mangga. Yang bertanya. Iya. Berdiri sayang. Jadi sayang. Iya. Udah masuk. Masukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika. Rita. Rika. Ika. Rika. Apakah betul engkau Rika? Rika Iya, Ruslan. Rika, Mah. Silakan Rika. Galau nih mah. Iya. Ada apa Rika? Apa saja tanda-tanda jika seseorang sudah diterima taubatnya oleh Allah? Tanda-tandanya orang yang taubatnya diterima oleh Iya, Allah. Pak. Iya. Begini. Orang tadi sudah plong hatinya. Lega ya Mas. Kemudian tandanya yang lain, dia sikapnya, perilakunya lebih baik daripada yang lalu. Itu tandanya sudah diterima. Diterima. Kebaikan dilanjutkan dengan kebaikan, dilanjutkan dengan kebaikan, itu tandanya diterima. Makanya siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Yang sama dengan kemarin dia rugi, yang beruntung orang yang lebih baik daripada kemarin. Jadi kalau kemarin sombong, sekarang tidak. Tidak. Kemarin koret, sekarang dermawan. Dermawan. Kemarin tidak membergaul-gaul orang, sekarang bergaul. Tandanya mengarah kepada kebaikan. Allah berikan jalan yang baik. Baik. Tandanya diterima oleh Allah. Masya Begitu. Allah. Rika. Begitu Rika. Jadi seandainya sebelumnya tidak melakukan hal-hal yang baik, kemudian setelah bertaubat hal-hal baik selalu dilakukan. Ya, itu tandanya. Tandanya Semakin baik, semakin baik. semakin baik, semakin baik. Baik dalam pergaulan, dalam omongan, dalam sikap, dalam ibadah, semuanya mengarah ke arah yang lebih baik. Itu tandanya taubat kita diterima oleh Allah. Masya Allah. Nanti kita lanjutin lagi ya, Mbak ya. Jamaah yang masih punya pertanyaan di studio tenang. Abis ini boleh nanya lagi. Yang ada di rumah juga yang pertanyaannya belum dibacakan nih di Instagram @rumahmamadede_tv1. Jangan kemana-mana makanya. Tetap di sini ya bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masih ada Mas Bedu? Sok. Nih. Sebelum Zara, aku dulu ya. Iya, oke. Oke, Mah, kalau orang yang sudah keburu meninggal, belum sempat bertobat, kemudian keluarganya melakukan pertobatan untuk dirinya, untuk almarhum gitu, Mah. Apakah pertobatannya itu diterima, Mah? Idza mata bedu adam in qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin sholihin lahu. Kalau orang meninggal dunia terputus semua amalnya kecuali 3. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Kalau orang tadi banyak beramal jariah, Ya. nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang pesantren, madrasah, bikin kantor RW, bikin gedung pertemuan, bikin jembatan, bikin jalan dengan niat ikhlas karena Allah, ini akan ngalir. Masya Allah. Akhirnya dosanya sedikit-sedikit akan terhapus Sedikit, dengan amal ya. jariah dia. Atau dia punya ilmu yang bermanfaat, disampaikan sama orang. Selama ilmu yang dia sampaikan sama orang diamalkan oleh orang yang dia sampaikan, ini dengan ilmu yang mereka amalkan, ini pun termasuk jariah. Ngalir pahalanya, akan berkurang dosanya, azab kuburnya akan berkurang. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Jangan kita berpikir sempit, yang disebut anak soleh yang mendoakan hanya anak kandung. Karena tidak punya anak, mandul pun bukan keinginan kita, tapi kehendak Allah. Kehendak Allah. Siapa yang dimaksud anak soleh? Siapapun. Anak kita, anak tiri kita, anak angkat kita, saudara kita, ponakan kita, murid kita, guru kita, siapapun yang berdoa, insya Allah sampai kepada kita yang didoakan. Amin. Makanya hubungan kita dalam bermuamalah harus baik. Biar dimanapun, termasuk kalau kita meninggal, didoain Doain orang. Begitu.
Masya Allah. Nih dari Instagram Mas Bedu. Ya, Sok. Dari Zaendut. Zaendut. Assalamualaikum. Zaini gendut. Waalaikumsalam. Mah, bagaimana dengan orang yang pekerjaannya dekat dengan kemaksiatan, kemudian setiap malam bertobat, cuma besoknya masih melakukan pekerjaan yang sama, terus berulang taubatnya, tetapi karena kebutuhan hidupnya dengan terpaksa kembali bekerja. Mohon pencerahannya, Mah. Anda salah. Yang namanya tujuan tidak menghalalkan cara. Tujuannya baik, memberikan apakah kepada keluarga, kepada istri dan anak Anda, tapi di tempat yang rawan. Yang namanya Islam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Malam taubat, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat. Besok di kerjaan lagi, percuma dong. Cuma ya, Mah. Itu kesia-siaan. Karena Allah menjamin rezeki kita di tempat yang Allah ridhoi. Kenapa kita ambil jalan yang ini? Jangan dicampur adukan. Wala talbisul haqqa bil batili bataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Kamu tahu ini, udah tahu itu jalan haram. Itu dibenci oleh Allah. Udah tahu taubat, kenapa Allah berikan jalan yang baik tidak kamu ambil? Itu yang salah. Kita wajib menyadari bagaimana seandainya, maaf dalam tanda kutip, ketika kita melakukan ini, Ijrail datang, kapan taubatnya? Saran saya, yuk, mumpung Allah masih berikan umur kepada kita, taubat, berpindah. Pasti dimanapun rezeki disiapkan oleh Allah, asal bergerak. Bama min dabah. Amin. Oke, sekarang yang dari studio silakan. Mau bertanya ke Mama? Mangga berdiri, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira, santri dari Sana Al-Quran Sirul Asror. Galau nih, Mah. Ada apa, Fahira? Bagaimana bila seseorang sengaja berbuat dosa, kemudian setelahnya bertaubat? Apakah masih bisa diampuni? Nah, Oh. bagaimana bila Fahira seorang nanya. sengaja berbuat dosa, Sengaja berbuat dosa. kemudian dia bertobat? Ya, Dia- orang yang tahu bahwa itu adalah salah, sengaja dikerjakan, lebih berat Fahira dosanya dari orang yang tidak disengaja. Contoh, nggak usah jauh. Kalau ada orang membunuh direncanakan, dengan orang yang membunuh bela diri, hukuman di pengadilan beratan mana? Yang direncanakan. Betul. Sama. Udah tahu dosa dikerjakan, antar juga bertaubat. Ya, Sengaja. sengaja banget. Artinya benar-benar kita mengikuti langkahnya setan. Nauzubillah min dzalik. Padahal setan itu musuh yang sangat nyata buat kita. Oleh karena itu, Fahira, kita wajib menghindari perbuatan setan. Karena apapun yang terjadi, setan itu selalu mengajak manusia berbuat jahat. Inna nafsa la'ammaratun bisu'i. Nafsu itu, nafsu amarah, selalu mengajak manusia berbuat jahat. Kenapa? Didorong oleh setan. Didorong setan. Artinya kalau dia melakukan jahat dan dia sadar, artinya orang tadi hatinya mati, tidak punya hati, Ya Allah. nggak punya perasaan, dia tidak yakin adanya Allah. Walaupun dia bertaubat, tidak akan diterima. Kenapa? Sengaja. Oke, Fahira? Oke, Vera? Vera? Ada? Oke. sudah jelas, Mas. Udah siap Vera ya? Terima kasih ya Mama. Hari ini tausiahnya alhamdulillahirobbilalamin. Jamaah, kita telah mendengarkan nasihat dari Mama hari ini mengenai orang yang susah bertaubat. Jangan sampai kita salah satunya ya. Amin. Nah, tentunya orang yang susah bertaubat ini bisa dikatakan tadi hatinya mati atau mungkin belum adanya keinginan dari dalam diri dia untuk menjemput hidayah Allah. Untuk itu perbanyaklah istighfar. Jangan sampai kita kalah nih sama orang-orang yang mungkin bisa dikatakan memiliki waktu yang sempit tapi dia masih terus bertahmid, berzikir, bertasbih di setiap kegiatannya. Marilah terus kita berdoa agar hidayah akan terus hadir dalam hidup kita. Silakan Mama. Pemirsa dan anak-anakku sekalian, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua ahli bertaubat. Kami sadar betapa banyak dosa dan maksiat yang kami lakukan selama ini, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Namun ya Allah, Engkau innallaha ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Kami bermohon ya Allah, ampuni dosa kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami yakin Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, sehingga sebesar apapun dosa yang kami lakukan, ketika kami bermohon ampunan kepadamu ya Allah, insya Allah Engkau mengampuninya. Namun ya Allah, setan datang setiap saat kepada kami, menggoda hati kami, menggoda ibadah kami, menggoda konsentrasi kami ya Allah. Kami ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mantapkan dalam dada kami tentang pengampunan. Datangkan kepada kami agar kami sadar bahwa kami hanya makhluk, Engkau Khalik. Sadarkan kami bahwa Engkau Maha Pengampun kepada semua hamba-Nya yang mohon ampun. Oleh karena itu ya Allah, ampun dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjuki kami di jalan-Mu yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama, Mas Ana Bedu. Bawi terima kasih. Dan sekali terima kasih teman-teman dari Istana Quran ya yang sudah hadir ke rumah Mama Dede secara langsung. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلهي